desain program tahunan Prota, dan desain program semester Prosem. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Pak Mahmudi Hadi Prasetyo, Pak Barkah Durrahman, Bu Syadiah, Pak Saifuddin Zuhri, dan Pak Dimas Aringgah. Langsung saja kita akan membahas materi ini, yaitu yang pertama daftar isi, ada judul slide, pendahuluan, pengertian program tahunan, kemudian program tahunan atau Prota pada fikih kelas 6, kemudian pengertian program semester, kemudian dilanjutkan program semester pada fikih kelas 6, perbedaan Prota dan Prosem, kesimpulan dan saran implementasi. Desain program tahunan atau Prota dan desain program semester atau Prosem dalam pembelajaran fikih kelas 6 tingkat sekolah dasar. Pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses menyusun rancangan kegiatan belajar mengajar yang sistematis agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Adapun tujuan penyusunan Prota dan Prosem ialah memudahkan guru dalam mengatur pembelajaran, menyesuaikan materi dengan waktu yang tersedia, menciptakan pembelajaran yang terstruktur dan sistematis, mengoptimalkan pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti. Pengertian Prota, program tahunan. Definisi: program tahunan atau Prota adalah rencana alokasi waktu dalam 1 tahun ajar untuk setiap kompetensi dasar KD yang terdapat dalam suatu mata pelajaran. Fungsi Prota: 1. Sebagai pedoman dalam menyusun program semester Prosem. 2. Menentukan porsi waktu yang sesuai untuk setiap KD. 3. Mencegah keterlambatan atau ketidakseimbangan dalam pencapaian target pembelajaran. Struktur Prota: 1. Pelajaran fikih. 2. Kelas 6. 3. Tahun ajaran 2024-2025. 4. Semester 1 dan 2. 5. Alokasi waktu, misalnya 2 jam pelajaran per minggu. 6. Daftar kompetensi dasar yang akan diajarkan. Tabel untuk Prota: nomor kompetensi dasar, KD, materi pokok, semester, alokasi waktu. 1. Memahami ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Pengertian program. Di sini ada tabel program semester atau Prosem untuk fikih kelas 6 semester 1, yaitu yang terdiri dari minggu, kompetensi dasar atau KD, materi pokok, strategi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Minggu pertama dan kedua, kompetensi dasarnya yaitu memahami ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Materi pokoknya zakat fitrah dan zakat mal. Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu melalui diskusi, ceramah atau tanya jawab. Metodenya yaitu ceramah atau diskusi. Evaluasi, tes tertulis. Untuk minggu ketiga, mempraktekkan tata cara membayar zakat fitrah sebagai kompetensi dasarnya. Materi pokoknya praktek zakat fitrah. Strategi pembelajarannya demonstrasi atau diskusi. Metode pembelajarannya praktek langsung. Evaluasinya observasi atau praktek. Untuk minggu keempat dan kelima, memahami ketentuan ibadah haji dan umroh sebagai kompetensi dasarnya. Materi pokoknya yaitu haji dan umroh. Strategi pembelajarannya diskusi bisa, presentasi siswa juga bisa. Metode pembelajarannya melalui ceramah atau studi kasus.
Evaluasinya tes lisan. Untuk minggu ke-6 yaitu ujian tengah semester sebagai kompetensi dasarnya, materi pokoknya UTS. Untuk minggu ke-7 dan ke-8 memahami hukum makanan minuman dalam Islam sebagai kompetensi dasarnya, materi pokoknya makanan dan minuman halal. Strategi pembelajarannya melalui studi kasus atau analisis teks. Metode pembelajaran diskusi bisa, ceramah juga bisa. Evaluasinya pakai tes tertulis. Untuk minggu ke-9 dan ke-10 kompetensi dasarnya yaitu mempraktekkan penyembelihan hewan sesuai syariat Islam. Materi pokoknya penyembelihan hewan. Strategi pembelajarannya bisa demonstrasi atau praktek. Metode pembelajarannya simulasi, praktek langsung, evaluasinya observasi ataupun praktek. Untuk minggu ke-11 ujian akhir semester sebagai kompetensi dasar. Sedangkan materi pokoknya yaitu UAS. Perbedaan prota dan prosem. Dari segi aspek cakupan, prota itu 1 tahun penuh dan prosem 1 semester. Fungsinya sendiri, prota alokasi waktu kompetensi dasar dalam 1 tahun, sedangkan prosem rincian pembelajaran setiap minggu dalam 1 semester. Secara detailnya, prota itu lebih umum, sedangkan prosem lebih rinci mencakup metode dan strategi pembelajaran. Penggunaannya, prota sebagai pedoman utama dan prosem pelaksanaan pembelajaran harian. Kesimpulan, prota dan prosem adalah bagian penting dalam perencanaan pembelajaran yang membantu guru mengelola pembelajaran secara efektif. Dengan perencanaan yang baik, pembelajaran fikih di kelas 6 dapat berjalan terstruktur dan mencapai tujuan pembelajaran dengan optimal. Guru harus menyesuaikan prosem dengan kalender akademik dan kondisi siswa agar pembelajaran lebih bermakna. Saran implementasi, guru harus fleksibel dalam menyesuaikan prosem dengan kondisi kelas. Evaluasi berkala terhadap prota dan prosem sangat diperlukan untuk memastikan efektivitasnya. Pembelajaran berbasis aktivitas dan praktek langsung sangat dianjurkan dalam mata pelajaran fikih untuk meningkatkan pemahaman siswa. Demikian, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.